Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang alien dari galaksi Andromeda. Terkait cerita Andromedan, kita harus menyebutkan satu orang yang sangat penting, yaitu Alex Collier, seorang pria Amerika yang mengaku pernah bekerja di dinas militer AS sebagai pilot helikopter. Belakangan setelah pensiun, Alex mengelola perusahaannya sendiri atau semacamnya. Alex Collier adalah kontak dengan alien paling kontroversial, yang sumber informasinya adalah 2 IT dari Andromeda. Dia telah menceritakan banyak kisah tentang peradaban sebelumnya yang tiba di tata surya. Dia bercerita tentang perang antar galaksi, sejarah manusia di alam semesta, dan spesies alien yang mengganggu kehidupan di Mars dan Bumi. Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa masih banyak reruntuhan di wilayah Sidonia yang belum ditemukan. Itu adalah Valles Marineris, kata Alex. Sebuah sistem ngarai di permukaan Mars menyembunyikan reruntuhan kota Liran kuno yang tersembunyi di bawah ratusan kaki pasir. Usianya sekitar 113 juta tahun. Ini adalah reruntuhan Liran terbesar dan kemudian Pleiadian. Ada jaringan terowongan dan gua bawah tanah yang luas di bawah area ini. Bagian terdalam adalah 6.200 kaki dengan sistem pendukung lengkap seperti yang mereka miliki jika mereka berada di permukaan. Sebagian besar perangkat keras yang dibawa ke Mars berasal dari bulan terlebih dahulu melalui Rusia dan Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia. Dalam wawancara tahun 1994, Alex Collier mengaku mengadakan kontak dengan Andromedan, mengingat banyak rahasia Mars yang diceritakan kepadanya oleh mentornya dari Andromedan bernama Pesaeus dan Moroni. Andromedan menegaskan bahwa Bumi dan Mars adalah eksperimen biologis dan genetik. Andromedan menceritakan kepadanya tentang alam semesta, bumi, termasuk banyak rahasia lainnya. Alex kemudian menceritakan kepada media yang sempat membuat heboh ketika itu. Alex menuturkan Andromedan tingginya antara 1,2 hingga 2,4 meter. Warna kulit mereka antara putih dan biru. Secara psikologis, mereka hampir sama dengan manusia seperti kita. Andromedan ini adalah salah satu dari ribuan ras di seluruh alam semesta, yaitu ras manusia. Andromedan mengatakan bahwa semua ras manusia di alam semesta berasal dari konstelasi Lyra. Galaksi Andromeda berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari Bumi, sebuah galaksi besar yang paling dekat dengan Bima Sakti dan 2 kali lebih besar dari Bima Sakti. Benda langit terang yang berputar dan biasanya bisa kita saksikan di TV atau video itu sebenarnya bukan Bima Sakti, tetapi galaksi Andromeda. Lalu mengapa gambar galaksi Andromeda terlihat berputar di sana ketika kita menggambarkan Bima Sakti? Itu karena manusia tidak tahu seperti apa wujud Bima Sakti. Sebelumnya pernah terjadi perang di sebuah bintang di konstelasi Lyra yang menghancurkan Lyra, sehingga semua manusia yang tinggal di konstelasi Lyra pada waktu itu terdampar ke berbagai tempat di alam semesta. Sementara mereka terdampar di tempat yang disebut Andromeda, kemudian menetap di rasi ini. Kalau begitu, apakah kita adalah salah satu ras manusia yang terdampar di bumi? Bisa jadi kita adalah keturunan dari ras manusia, mungkin juga bukan, tapi diciptakan. Karena ras manusia terdampar di berbagai tempat di alam semesta, sehingga lingkungan kehidupan juga tidak sama, demikian juga dengan bentuknya tidak sama. Dalam wawancaranya, Alex menceritakan pengalaman anehnya mengadakan kontak dengan Andromedan selama bertahun-tahun, dan menyampaikan informasi dari Andromedan tentang spiritualitas alam semesta, masa lalu manusia dan sejarah bumi. Selama wawancara itu, Alex menekankan bahwa dia tidak kekurangan uang, jadi dia tidak perlu mengarang kebohongan demi keuntungan pribadi. Dia menegaskan bahwa informasi yang disampaikannya ini mungkin sangat sulit dipercaya di mata orang awam, tetapi dia mengatakan bahwa semua informasi itu benar. Alien yang dia hubunginya ini berasal dari galaksi Andromeda, adalah sekelompok alien humanoid yang mirip dengan kita. Pada tahun 1964,
Ketika Alex berusia 8 tahun, Andromedan mengadakan kontak pertama dengannya. Alex mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba dari reptil, burung, mamalia dan sebagainya menunjukkan penyemaian dan kolonisasi bumi dan Mars oleh kelompok luar angkasa yang berbeda. Primata atau monyet dibawa ke Mars dan kemudian ke bumi oleh penjelajah Draconian dan Orion. Mereka secara genetik dibuat di laboratorium di pesawat ruang angkasa. Menurut Fassius, sekitar 69,3 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid besar dengan gaya gravitasi yang kuat menarik Mars dari porosnya beberapa kali, membunuh semua bentuk kehidupan. Selain itu, puing-puing di bagian ekor asteroid ini terlepas dan entah bagaimana meledak dengan sendirinya dan ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Ternyata asteroid itu menghantam bumi di suatu tempat di sekitar Amerika Tengah di Samudra Atlantik yang menyebabkan planet ini juga melakukan pergeseran kutub. Andromedans mengatakan Hellas Planitia yang terletak di belahan selatan planet Mars dulunya adalah danau air tawar yang sangat besar. Ada 3 struktur kubah yang dibangun di pegunungan di sana. Yang terbesar dari ketiga kubah ini membentang 2,6 mil. Ketiga kubah dibangun menjadi pola segitiga. Kubah 2,6 mil adalah kompleks militer. Ketiga kubah dihubungkan oleh terowongan bawah tanah dan ketiga kota berkubah terhubung ke Valus Marineris menggunakan 3 terowongan bawah tanah yang terpisah juga. Reruntuhan wilayah Sidonia adalah pangkalan terakhir yang dimiliki Pleiadian, Lyran, dan Sirian di Mars. Ketika tata surya kita jatuh ke dalam kelompok Orion, yaitu sekitar 317.000 sebelum Masehi, bagian dasarnya hancur. Menariknya, Collier mengatakan bahwa pendaratan manusia pertama di Mars terjadi pada Maret 1959 oleh dugaan pemerintah kulit hitam National Security Agency. Pemerintah kulit hitam mengirim 3 pesawat dari bulan ke daerah yang dikenal sebagai Sidonia. Ada total 29 personel militer dan ilmiah yang melakukan ekspedisi pertama di sana. Semua personel yang direkrut untuk misi ini tidak memiliki catatan atau referensi tentang keberadaan mereka di bumi. Pangkalan di Mars selesai pada tahun 1968. Sayangnya, mereka diserang oleh kelompok dari Orion dan Draconis dan bumi kehilangan komunikasinya. Kontak kedua Alex Collier. Alex Collier yang seharusnya tertidur pulas malam itu terbangun di tengah malam. Dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya terbaring di luar rumah yang sama sekali tidak dikenalnya. Karena selama beberapa jam Alex raib entah kemana, keluarganya pun sangat cemas dan segera mencarinya. Tetapi Alex sendiri tidak tahu mengapa dia berada di luar rumah dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada tahun 1970, ketika berusia 14 tahun, Alex melakukan kontak kedua. Kali ini Alex juga dibawa pergi dari tempat tidurnya saat tertidur. Dan ketika bangun, dia sudah berbaring di atas meja di sebuah ruangan asing. Di konstelasi Lyra sekarang, tidak lagi dihuni oleh ras manusia. Demi kelangsungan hidup, ras Lyran mulai pindah ke berbagai galaksi, termasuk galaksi Andromeda dan Bima Sakti. Oleh karena itu, ras manusia yang kita lihat sekarang semuanya berasal dari konstelasi Lyra. Adapun mengapa setiap orang terlihat berbeda karena lingkungan hidup yang tidak sama dan mengalami perubahan fisik dari generasi ke generasi, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat 2 alien Andromedan. Alex bisa merasakan jiwa di antara mereka bertiga saling mengenal, jadi Alex tidak merasa takut sedikit pun. Kedua Andromedan mengeluarkan sebuah benda bundar yang merekam berbagai informasi tentang Alex. Melalui benda bundar ini, Andromedan menunjukkan kepada Alex dari mana jiwanya berasal dan seluk-beluk perjalanan hidupnya dalam beberapa kehidupan lampau. Pemandangan demi pemandangan muncul di depan mata Alex seperti suasana dalam film. Andromedan bertanya kepada Alex, apakah bersedia membantu mereka? Meskipun ketika itu Alex tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tapi dia langsung menyetujuinya. Pengalaman aneh di usia 14 tahun adalah kejadian yang tak terlupakan bagi Alex. Bertahun-tahun kemudian,
Andromedan tidak lagi menghubunginya. Sampai pada tahun 1985, ketika Alex berusia 29 tahun, baru mulai mengadakan kontak ketiga. Waktu kontak kali ini sangat lama, berlangsung selama 3 bulan penuh. Selama waktu ini, kedua Andromedan ini menjadi guru spiritualnya, menyampaikan banyak pesan yang sangat penting kepadanya. Andromedan adalah ras yang sangat kuno. Dari tingkat spiritual, mereka jauh lebih maju 4.700 tahun daripada kita. Dari tingkat teknologi, mereka bahkan lebih maju 50.000 tahun dari manusia. Mereka sekarang telah mencapai keseimbangan secara spiritual dan teknologi. Mereka bahkan tidak memiliki konsep waktu. Waktu yang didefinisikan manusia saat ini mungkin hanya ilusi bagi peradaban tingkat tinggi. Mereka mengadopsi konsep tahun di bumi agar mudah dipahami. Andromedan tidak perlu berkomunikasi secara lisan seperti kita, tetapi melalui kesadaran. Adapun mengapa manusia tidak bisa melakukannya seperti mereka, karena kita berada di dimensi ketiga. Peradaban terbesar antara dimensi ketiga dan dimensi keempat adalah kesadaran. Di dimensi keempat akan membentuk telepati antar sesama, yaitu setiap orang dapat membaca pikiran orang lain. Sampai pada saat itu, tidak akan ada lagi rahasia dan penipuan antar sesama. Semuanya akan kembali ke jati dirinya. Di dimensi keempat, wawasan kita juga akan meningkat. Kita bisa melihat medan energi. Meskipun masih akan ada sedikit sisi gelap, tetapi seluruh dunia manusia akan dipenuhi dengan kehangatan dan cinta kasih. Di dimensi keempat, ketika Anda berjalan melewati seseorang atau menyentuh tangan seseorang, Anda akan seketika mengetahui segalanya tentangnya. Itu adalah dunia yang sepenuhnya transparan. Alam semesta yang kita huni sekarang memiliki berbagai tingkat dimensi, dan di setiap dimensi ada banyak bentuk kehidupan. Dimensi ketiga bukanlah dimensi terendah. Dibandingkan dengan manusia di dimensi ketiga, hewan dan tumbuhan tergolong dalam dimensi yang lebih rendah. Planet-planet tempat mereka berada juga dianggap sebagai dimensi yang relatif lebih rendah. Adapun mengapa kita tidak dapat melihat makhluk hidup di dimensi kelima, karena mereka tidak lagi bergantung pada tubuh fisik untuk eksis. Bentuk kehidupan di dimensi 1, 2, 3, 4 semuanya merupakan entitas fisik. Bahkan beberapa di antaranya juga ada di dimensi kelima. Tetapi di tingkat yang lebih tinggi lagi, entitas fisik tidak lagi dibutuhkan. Mereka dapat memilih dalam bentuk wujud saat diperlukan. Alam semesta yang kita tinggali saat ini mengandung 11 dimensi. Bentuk kehidupan setiap dimensi meningkat secara bertahap dari dimensi rendah ke dimensi tinggi. Sebelumnya Anda mungkin hewan atau tumbuhan, tetapi sekarang Anda adalah manusia. Proses ini adalah peningkatan dimensi, dan peningkatan dimensi diwujudkan dengan peningkatan spiritual dan kesadaran. Jika Anda naik ke dimensi 11 selangkah demi selangkah, itu juga bukan akhir dari dimensi. Karena dimensi ke-12 juga sedang diciptakan, dan akan terus berkembang di sini untuk menciptakan bentuk kehidupan dimensi yang lebih tinggi. Saat ini, Andromedan juga tidak dapat memastikan akhir dari dimensi. Dan apa tujuan akhirnya? Karena ras mereka saat ini berada di dimensi 9, 10, dan 11. Artinya ras Andromedan telah mencapai tingkat kesadaran spiritual tertinggi di dimensi 11, tetapi yang relatif rendah masih di dimensi ke-9. Saat ini, Andromedan juga tidak tahu apa tujuan akhir dari jiwa mereka. Mereka bukan pencipta alam semesta ini. Mereka tahu bahwa pencipta itu ada, dan mereka terus mencari tahu sang pencipta. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa sosok dirinya. Andromedan tidak memiliki sistem ekonomi. Tidak ada yang akan melakukan pekerjaan berulang untuk makanan dan kelangsungan hidup. Mereka semua belajar untuk pengembangan spiritual dan peningkatan dimensi. Mereka tidak memiliki ekspresi emosi yang fanatik seperti manusia. Andromedan ini adalah satu kesatuan yang utuh. Karena tingkat persepsi dan wawasan yang super tinggi, masing-masing jiwa mereka tahu siapa diri mereka, seperti apa sosok mereka dulunya, dan tahu dari mana mereka berasal. Tidak hanya itu, mereka juga bisa melihat masa depan dalam batas-batas tertentu. Andromedans mengatakan,
bahwa jika manusia bumi dapat menguasai kemampuan ini, mereka juga dapat meningkatkan spiritual mereka dengan cara yang benar. Tapi sayangnya, manusia bumi telah sepenuhnya dikendalikan dalam beberapa ribu tahun di masa lalu, dan periode waktu manusia bumi sepenuhnya dikendalikan bahkan jauh lebih awal, mungkin dapat ditelusuri pada 14.000 tahun silam. Saat itu kelompok Orion sudah mulai memanipulasi gen manusia. Sebab mengapa kita belum bisa naik ke dimensi juga dikarenakan pikiran kita belakangan dimanipulasi. Kelompok Orion terus menanamkan pemikiran pada manusia yang membuat kita percaya bahwa kita adalah keberadaan material yang berasal dari evolusi hewan. Tetapi faktanya, kita adalah spiritual dan memiliki jiwa. Jiwa adalah bagian dari semua keberadaan ini, dan jiwa di dalam diri kita selalu berusaha untuk saling mengenal. Saat ini, ada 22 ras di seluruh galaksi yang berada dalam situasi yang sama dengan kita. Mereka dimanipulasi oleh kelompok Orion dan menuju ke arah yang salah. Dan maksud dari pesan Andromedan adalah membangkitkan kesadaran manusia agar beberapa manusia di bumi dapat tersadarkan. Dia bahkan mengatakan bahwa ketika dia mengunjungi salah satu planet yang layak huni itu, orang-orang itu takut melihat penduduk bumi karena reputasi kita yang buruk. Di seluruh alam semesta, hanya manusia yang bisa menjadikan bangsanya sendiri sebagai budak dan membunuh mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Selama proses wawancara, Alex berulang kali menekankan bahwa media informasi yang ditemukan Andromedan di bumi tidak hanya Alex. Penduduk bumi dapat mencari bantuan tertentu dari Andromedan, tetapi bagaimanapun mereka bukan pencipta. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bumi itu sendiri juga merupakan entitas spiritual dan sedang bergerak menuju ke dimensi keempat. Saat ini, bumi tidak bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi karena kesadaran manusia yang hidup di bumi telah terkunci, yang secara fatal menghambat perkembangannya. Sekarang, hanya ada 2 jalan bagi manusia: meningkatkan dimensi dengan lancar dan berkembang ke arah yang benar seperti yang dikatakan Andromedan, atau disingkirkan. Ada 3 jenis alien yang membantu kita. Menurut para pakarnya, Draconian adalah tipe alien yang secara natural bersifat jahat dan destruktif. Mereka tak suka berteman, melainkan menjajah dan menguasai. Kabarnya, para Draconian ini sudah ada di bumi sejak zaman dulu. Hal ini terbukti dari adanya beberapa yang artefak dianggap sebagai representasi dari kaum Draconian. Bahkan tak hanya eksis di masa lalu, bangsa alien ini dipercaya masih ada di bumi sampai sekarang. Para pengamat teori konspirasi bahkan mengatakan jika Draconian ada di balik semua skenario dunia yang ada sekarang. Mereka memainkan permainannya hingga nantinya bisa menguasai bumi secara mutlak. Pertanyaannya, jika memang ada beberapa jenis alien yang membantu manusia, bukankah seharusnya mereka mengambil tindakan jika ada ancaman dari ras alien lain? Alex mengatakan bahwa itu akan melanggar perjanjian. Mereka memiliki perjanjian antara galaksi. Mereka tidak boleh ikut campur, tapi sudah cukup membantu dengan mengingatkan manusia melalui cara mereka. Mungkin Andromedan ini berpikir kita termasuk dalam spesies yang sama dengan mereka dan merasa simpatik kepada kita, jadi hanya mengingatkan melalui petunjuk. Andromedan mengatakan bahwa dalam perang tak kasat mata antara manusia dan Draconian ini, manusia hanya dapat mengusir kawanan Draconian dengan kesadaran spiritualnya, atau sebaliknya manusia hanya akan diperbudak selamanya. Konstelasi Sirius. Bintang Sirius ini sangat menarik. Bangsa Sirian sering disebut sebagai alien cerdas yang pernah datang ke bumi. Dari mana kita tahu? Mungkin sudah banyak yang tahu tentang suku Dogon. Suku inilah yang terkenal akan mitos-mitos dan legendanya. Suku ini tinggal di barat Nigeria dekat dengan Mali. Tempat tinggal mereka sekarang ini telah dimasukkan sebagai pusaka dunia karena kebudayaan dan kealamiannya. Mereka dikenal karena artistik dan pengetahuan mereka di bidang astrologi, terutama bintang Sirius, di mana bintang tersebut menjadi pusat ajaran kepercayaan mereka. Mereka menjalani kehidupan primitif sampai sekarang. Orang-orang Dogon dengan fasih dapat menceritakan bagaimana keadaan bulan yang kering dan tandus,
Saturnus yang memiliki cincin, dan Jupiter yang dikelilingi oleh 4 satelitnya. Karena ini, suku Dogon seringkali menjadi objek penelitian antropologi. Tanpa peralatan modern, suku Dogon tahu bahwa galaksi Bima Sakti berbentuk spiral dan ada sejumlah planet yang mengelilingi matahari. Para Dogon mengetahui keberadaan Sirius, dan tahu Sirius adalah orbit elips, bintang dengan kepadatan yang sangat tinggi dan ukuran yang sangat kecil. Dan dalam legenda mereka, dikatakan bahwa Sirius ini adalah putri duyung atau makhluk setengah manusia setengah ikan. Namun para ilmuwan umumnya masih belum bisa menerima pandangan ini. Karena Sirius adalah bintang, menurut astronom tidak mungkin ada makhluk hidup di konstelasi itu. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas suku misterius ini. Jadi di sini saya tidak akan membahasnya lebih lanjut tentang suku Dogon. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menelusurinya di playlist video Mata Ketiga. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.